dan Maha Penyayang. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh yang kudus untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, serta berkenan memampukan kami untuk membagi kekayaan firman-Mu kepada sesama kami, melalui perasaan, pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kami yang benar dalam hidup, usaha, dan kerja serta pelayanan kami di kehidupan yang kami jalani. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, pelayanan kami. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Telah dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dengan kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, sebagai orang percaya, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, menjadi teladan dalam berbuat baik. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4, di mana Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia dan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh jemaat di Makedonia. Dalam konteks zaman sekarang, pesan ini tetap memiliki makna yang sangat penting dan mendalam dan relevan. Dengan mengingat besarnya tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam menerapkan prinsip kemurahan hati dan pelayanan kepada sesama. Mari kita mulai dengan memahami konteks yang diberikan oleh Paulus, di mana jemaat di Makedonia walaupun sedang mengalami penderitaan yang sangat berat dan kemiskinan yang sangat parah, tetap berada dalam situasi yang sangat sulit. Jemaat di Makedonia tetap menunjukkan sukacita yang meluap dan kemurahan hati yang luar biasa. Mereka mau memberikan lebih dari kemampuan mereka,
bahkan melampaui batas kemampuan mereka dengan kerelaan hati yang tulus. Mereka mendesak Paulus untuk diberi kesempatan guna berpartisipasi dalam pelayanan kepada orang-orang kudus dengan menunjukkan semangat solidaritas dan komitmen yang tinggi. Dari sini kita dapat melihat bahwa teladan mereka dalam berbuat baik tidak hanya tentang memberi materi, tetapi juga tentang memberikan diri mereka sendiri dengan penuh sukacita dan kerelaan. Dalam konteks modern, kita sering diperhadapkan pada berbagai godaan yang dapat menghambat kita untuk berbuat baik dan menunjukkan kemurahan hati. Materialisme dan konsumerisme seringkali menjerat kita, membuat kita lebih fokus pada apa yang bisa kita kumpulkan daripada apa yang bisa kita bagikan. Ketidakpastian ekonomi juga dapat membuat kita ragu untuk memberi, khawatir tentang masa depan kita sendiri. Namun, teladan dari Jemaat Makedonia ini mengajarkan kita bahwa kemurahan hati sejati tidak tergantung pada kelimpahan materi, tetapi pada kelimpahan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hati kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menantang kita semua untuk melampaui batas-batas kenyamanan pribadi kita dan berani memberi dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk menjadi teladan dalam berbuat baik, kita harus memulainya dengan mengandalkan kasih karunia Allah. Kita harus menyadari bahwa kemampuan kita untuk memberi dan melayani berasal dari anugerah Allah, bukan dari kekuatan atau kekayaan kita sendiri. Dengan berdoa dan memohon kasih karunia Allah, kita dapat mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk memberi dengan sukacita, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Selanjutnya, kita harus membangun kesadaran dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dimulai dengan mendidik diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentang situasi yang mungkin dihadapi oleh mereka yang kurang beruntung dan mencari cara-cara konkret untuk membantu mereka. Partisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung pelayanan gereja, dan membantu tetangga yang membutuhkan adalah beberapa cara untuk mewujudkan kemurahan hati kita. Akhirnya, kita perlu menanamkan dalam hati kita, tindakan memberi adalah tindakan sukarela yang lahir dari kasih. Seperti jemaat Makedonia yang memberi dengan kerelaan hati, kita pun diajak untuk mau memberi dengan kerelaan hati yang melaluinya kita menaburkan benih kasih yang dapat membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang. Kita juga harus mau memberi dengan sukarela, bukan karena paksaan atau kewajiban,
Tetapi karena kita terdorong oleh kasih Allah yang telah kita terima, dengan melakukan ini, kita bukan hanya meneladani jemaat di Makedonia, tetapi juga meneladani Kristus sendiri yang telah memberi dirinya sepenuhnya untuk kita, yang melaluinya kita dapat menjadi teladan dalam berbuat baik, yang menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Kristus yang hidup dalam hati kita menggerakkan kita untuk melayani dan memberi dengan sukacita dan dengan kemurahan hati yang tulus, sekaligus menyatakan solidaritas sebagai satu tubuh Kristus, satu keluarga dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tunjukkan dengan saling menopang dan membantu, sehingga kemurahan hati kita merupakan cerminan dari hati yang dipenuhi oleh kasih dan sukacita yang berasal dari Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kekuatan kasih karunia Allah mampu mengubah kemiskinan menjadi kekayaan dalam kemurahan hati, yang memunculkan sukacita sejati, bukan dari kelimpahan materi, tetapi dari hati yang rela memberi, bahkan di saat kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Ketika kita berani memberi melampaui kemampuan kita, itu adalah tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Ingatlah selalu, kemurahan hati tidak ditentukan oleh jumlah yang kita miliki, tetapi oleh kesediaan kita untuk berbagi dari apa yang kita punya, yang melalui setiap pemberian sukarela dan penuh kasih, kita meneladani kasih Kristus yang telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Meskipun kita mungkin tidak memiliki banyak secara materi, kita selalu bisa memberi kasih, perhatian, dan dukungan yang tulus. Ketika kita memberi dari hati, besar ataupun kecil, bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan dan berkat bagi kehidupan orang lain. Dan kita ikut serta dalam pekerjaan Allah yang besar untuk membawa terang dan pengharapan bagi dunia. Jangan biarkan ketakutan akan kekurangan menghentikan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita berkomitmen untuk menjadi teladan dalam berbuat baik, mengikuti jejak jemaat Makedonia dan Kristus sendiri, yang akan menginspirasi orang lain melalui tindakan kasih dan pemberian kita yang tulus. Mari kita mengandalkan kasih karunia Allah, menunjukkan sukacita dalam segala keadaan, dan memberi dengan hati yang penuh kasih dan kerelaan. Dengan demikian, kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini, memancarkan kasih Kristus melalui tindakan nyata kita dan membawa berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjalani panggilan ini dengan setia dan penuh sukacita. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau menjadi teladan dalam berbuat baik. Mari kita bersatu sejenak.